Agam bergumam, kakak perempuan tertua meninggal 20 tahun yang lalu. Ya, Marvel berkata, ini Amelia, yang aku temui di tahun kedua setelah kakak tertua meninggal. Pada saat ini, Agam, Marshall, dan lelaki tua Nicholas semuanya mengubah wajah mereka. Agam berseru, tahun kedua setelah kematian kakak perempuan tertua, kamu bertemu Amelia. Amelia bersembunyi di sisimu selama 19 tahun, sampai kecelakaan ini, dia akan membunuh kita. Kelompok orang ini seharusnya ada hubungannya dengan kakak perempuan tertua yang terbunuh di masa lalu. Nicholas berkata dengan kagum, jika ini masalahnya, mereka tidak puas dengan membunuh Sarah dan Cahya Renza, dan kemudian mereka dengan hati-hati menempatkan satu di sebelah Marvel. Bom waktu yang meledak hanya setelah 19 tahun, apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Jika mereka ingin membunuh seluruh keluarga Polen, mengapa mereka menunggu begitu lama? Ya, Marshall juga penuh dengan wajah bingung. Dia berkata, kekuatan mereka sangat kuat, jika ada kebencian yang mendalam, tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk menyerang kita. Nicholas berkata, aku benar-benar tidak mengerti poin kuncinya. Betapa banyak kebencian dan berapa banyak permainan yang akan mengharuskan mereka memainkan permainan catur sebesar itu dengan kita. Marvel tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayah, kakak tertua, kakak kedua, Amelia mungkin tidak ditempatkan di sampingku oleh pihak lain 19 tahun yang lalu kan? Mungkin juga dia dihasut atau dipaksa oleh mereka. Tidak mungkin. Marshall menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Amelia memberontak di tengah, maka keluarga Dinata juga pasti memberontak di tengah, tapi rangkaian perilaku keluarga Dinata ini tidak bisa dijelaskan. Aku lebih suka Amelia untuk memasukkan seluruh keluarga. Keluarga Dinata benar-benar scam. Agam mengangguk setuju, lalu menatap Marvel dan bertanya, Marvel, bisakah kamu mengingat situasi spesifik yang kamu temui di awal? Marvel, saat itu adalah tahun kedua gelar masterku. Dia hanya seorang mahasiswa magister. Saat pesta dansa penyambutan siswa baru, seorang anak laki-laki terus mengganggunya. Aku merasa bahwa semua orang adalah rekan senegaranya. Membantunya keluar dari pengepungan, dan sejak itu kami terus berhubungan satu sama lain, dan kemudian kami jatuh cinta. Agam dan Marshall bertukar pandang, lalu berkata dengan tegas, kisah seorang pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Itu tidak benar, kedengarannya seperti cerita dongeng. Marvel berkata, ini bukan pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, tetapi hanya mengucapkan beberapa patah kata untuknya. Pihak lain itu bukan gangster, dia juga mahasiswa pascasarjana Harvard, dan dia cukup menarik, jadi dia menyerah saat itu. Marshall bertanya kepadanya, Marvel, apakah kamu melihat siswa itu lagi? Ini, Marshall bertanya padanya. Marvel berpikir sejenak dan berkata, aku tidak memiliki kesan apapun, aku seharusnya tidak pernah melihatnya setelah itu, dan aku benar-benar tidak memasukkan orang ini ke dalam hati. Agam menghela nafas dan berkata dengan emosi, sepertinya orang ini tidak cukup baik. Itu adalah bendera yang menyalakan api, dan penampilannya adalah untuk membantu Amelia dan kamu menciptakan kesempatan untuk berkenalan. Setelah berbicara, Agam bertanya lagi, Marvel, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu jatuh cinta pada Amelia? Apa yang membuatmu tertarik padanya dan membuatmu memutuskan untuk menikahinya dan membawanya pulang? Marvel berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, dalam kesanku, perasaan yang dia berikan kepadaku saat itu adalah tidak peduli penampilan atau sosoknya, dia benar-benar sempurna. Seorang wanita yang tumbuh dalam estetikaku. Aku selalu menyukai kecantikan oriental yang lebih klasik, daripada antusiasme berlebihan dan sikap tidak terkendali. Selain itu adalah karakter burung kecilnya.
Sebagian besar gadis di Harvard lebih tegas dan memiliki kepribadian yang relatif kuat. Tidak terlalu cocok untuk pria macho, tapi Amelia relatif lembut. Ketika dia bersamaku, dia mengikutiku dalam segala hal dan selalu membuatku merasa seperti pria besar, jadi aku memutuskan untuk pergi bersamanya. Kami menikah dan setelah bertahun-tahun menikah, karakternya hampir tidak berubah. Dia selalu sama seperti ketika dia sedang jatuh cinta. Tidak peduli apa, dia membuatku merasa sempurna. Bahkan jika aku sesekali bermain-main di luar, dia tidak pernah. Marshall memotong pembicaraannya, mengangguk dan berkata dengan tegas, "Tidak diragukan lagi, dia adalah wanita sempurna yang dirancang untukmu oleh organisasi misterius itu. Game ini sudah berputar di sekitarmu. Sudah 19 tahun. Orang tua itu tiba-tiba membanting cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah. Orang-orang ini pasti pembunuh yang membunuh Sarah dan Cahya Renza saat itu." Raungan tiba-tiba lelaki tua itu membuat ketiga bersaudara itu bergidik. Meskipun setiap orang secara bertahap menyadari kesimpulan ini, ketika lelaki tua itu mengatakannya, semua orang masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Agam berkata dengan ekspresi bingung, "Aku tidak mengerti. Dendam macam apa yang dimiliki orang-orang ini dengan kita? Mengapa mereka terus mengawasi kita selama 20 tahun tanpa menyerah?" Marvel bertanya-tanya dan berkata, "Akumulasi aset keluarga benar-benar tidak merugikan dunia. Selama bertahun-tahun, sebagian besar aset kita berasal dari investasi malaikat tahun ini, terutama saudara perempuan, yang telah mendukung lebih dari setengah lembah silikon saja. Bagaimana orang bisa memiliki perseteruan berdarah dengan kita?" Marshall berkata dengan wajah dingin, "Mungkin mereka ingin mendapatkan sesuatu dari kita." Marvel bertanya kepadanya, "Kakak, apa maksudmu? Apa mereka menginginkan uang kita?" "Aku tidak tahu." Marshall berkata, "Aku hanya berpikir bahwa pihak lain sangat disengaja. Ini mungkin tidak sesederhana membalas dendam." Nicholas mengerutkan kening dan berkata, "Jika mereka menginginkan uang kita, tidak perlu membunuh kita semua kan? Sebagian besar properti saat ini digital, hanya serangkaian angka di rekening bank, akun sekuritas dan akun perwalian, dan setiap sen terdaftar. Bahkan jika membunuh kita semua, aset kita tetap tidak akan jatuh ke tangan mereka." Marshall mengangguk, "Ini juga sesuatu yang aku tidak mengerti." Keempat putra dan ayah tiba-tiba tenggelam dalam pikiran. Pada saat ini, putri bungsunya, Teresa, mengetuk pintu dan berkata dari luar, "Ayah, Nona Fei menelepon dan berkata bahwa dia ingin datang dan berkunjung nanti." "Nona Fei?" Pria tua itu mengerutkan kening, tanpa sadar bertanya, "Nona Fei yang mana?" Marshall buru-buru berkata, "Ayah, tidakkah kamu ingat dengan jelas lagi, Nona Fei? Aku sudah memberitahumu pagi ini bahwa setelah kecelakaan kita, Sinta Fei, siapa yang dipanggil oleh dermawan misterius itu untuk menghadapi akibatnya, adalah kepala keluarga Fei saat ini." Orang tua itu mengerutkan kening dan ingat setelah beberapa saat, dan berkata dengan cepat, "Nona Fei juga baik kepada keluarga Polenku, jadi bersiaplah untuk bertemu dengannya." Marshall buru-buru bertanya kepada Teresa, "Teresa, bagaimana Nona Fei bisa datang ke sini?" Teresa berkata, "Nona Fei mengatakan bahwa dia akan datang dengan helikopter dan mendarat langsung di atap." Orang tua itu berkata tanpa ragu-ragu, "Bantu aku ke atap, dan aku akan pergi menemuinya secara langsung untuk menunjukkan perhatian kita." Marshall buru-buru berkata, "Ayah, tunggu saja di sini, aku akan pergi menemuinya." Pria tua itu berkata tanpa ragu, "Tidak, aku harus pergi." Setelah berbicara, dia berkata kepada Marshall, "Marshall, ikut denganku." Agam pergi beritahu yang lain untuk menunggu di ruang tamu. Nona Fei juga banyak membantu kita, dan kita juga harus menyambutnya dengan baik. Agam segera mengangguk dan berkata, "Baiklah ayah, aku akan mengaturnya."
Marshall melihat ini, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berkata kepada Teresa, "Teresa, tolong beritahu pihak keamanan, lalu lakukan inspeksi keselamatan. Dalam waktu khusus, keselamatan harus menjadi prioritas." Orang tua itu segera berkata, "Tidak perlu. Nona Fei telah banyak membantu kita. Tidak buruk bagi kita ketika orang datang berkunjung dan kita melakukan pemeriksaan keamanan. Ini adalah ketidakpercayaan terhadap orang lain." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.